Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini kami dari DPL Baban Nuriansa. Kami yang beranggotakan 3 orang, saya Imran Maulana, Saya Riwai Pratama. Saya Sigit Adi Nugraha. Di sini saya akan sedikit melakukan penjelasan apa yang kami dapat dari perjalanan KKL kemarin, yaitu dari 2 tempat. Yang pertama ada kunjungan ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Selanjutnya kita akan melakukan perbincangan mengenai apa yang kita dapat di sana kan. Nah, kemudian dari yang pertama ini kita akan melakukan perbincangan mengenai pemaparan yang dilakukan oleh pemateri di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Iya, kemarin ya ketika ngomong Jogja ya, UGM itu memang sangat menarik gitu kan. Ada beberapa culture kuliah di sana yang bagus lah menurut saya, lingkungan yang baik gitu kan, apalagi kita kunjungan ke Fakultas Ilmu Budaya dan Antropologi. Ya memang kita kunjungan ke Fakultas Ilmu Budaya dan Antropologi. Dan memang ini ketika di sana ya sejujurnya memang yang saya dapatkan itu tidak lebih dari sekedar kunjungan kayak semacam studi banding seperti itu. Ya memang ketika ditanya ya nggak dapat apa-apa, karena di sana hanya sekedar promosi persoalan fakultas ya kan. Jadi kita ngerasain sendiri persoalan fakultas gitu. Yang kami tangkap ini itu lebih kayak pengenalan dari fakultas mereka kepada kami gitu, dan sistem pembelajaran mereka punya gitu kan. Jadi seakan-akan kita tuh kalau mau S2 ya maksudnya UGM. Fakultas Ilmu Budaya kan gitu. Dan antropologi. Iya. Sejatinya kan memang ada beberapa yang sebelum berangkat ke sana yang menjadi titik fokus saya ketika nyampe ke sana sebenarnya. Bagaimana penjelasan tentang eksoteks dan eksoteris gitu, terkait dengan pendekatan penelitian antropologi gitu, seperti apa dan lain-lain. Kita tidak mendapatkan hal itu gitu. Melainkan hanya sekedar dia penjelasan terkait fakultas ini seperti ini gitu. Nah, memang sangat disayangkan sebenarnya terkait ketika kunjungan di sana itu kita hanya mengunjungi kayak ruang seminar, kita tidak diperlihatkan mungkin ada budaya seperti apa sih yang dibawa ilmu fakultas budaya kan gitu. Maksudnya sekelas fakultas ilmu budaya seharusnya ada budaya culture yang menjadi ciri khas mereka, harusnya kan seperti itu. Dalam berbudaya, katakanlah dalam berpakaian atau apapun itu, kita tidak mendapatkan hal itu. Nah, makanya salah satu strategi yang kami lakukan yaitu tadi ya kita mengamati lingkungan sekitar ya. Ternyata itu tadi, culture lingkungan yang baik di kampus UGM itu sangat mendukung akses belajar gitu. Teman-temannya itu sangat mendukung sekali dalam ya, maksudnya semuanya over excited lah gitu. Semuanya kepengen bisa pinter gitu. Dan itu salah satu budaya yang sangat menarik sekali memang di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Mungkin begitu sih kemarin yang coba saya perhatikan di UGM, ya tidak banyak tapi memang kejadiannya seperti itu. Mungkin gitu aja. Ada beberapa kayak materi yang disinggung oleh pemateri kan. Cuman ya itu kajian umum aja gitu. Nah, iya, kajian pengertian antropologi secara umum. Iya, enggak lebih yang mendalam. Iya, betul. Bagi kalau ditarik lebih jauh dengan konsep dari tema KKL kita ini, itu nggak ada yang kita dapat gitu loh. Benar itu. Contoh kayak tentang antropologi budaya, terus antropologi agama, itu kan hanya disinggung secara umum doang gitu, nggak secara spesifik bagaimana pendekatan yang kita harus kerjakan, bagaimana metodenya gitu kan. Itu kan yang kurang kita dapat juga dalam perjalanan kemarin gitu loh. Ya makanya sangat membosankan dan ngantuk sebenarnya. Iya, benar. Itu sih. Kita hanya disajikan dengan ya pengenalan fakultas mereka doang. Itu fakultas pengenalan program. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain juga bisa dilihat kayak gimana reviewnya nanti. Selanjutnya kan kita ada perjalanan ya ke dalam lingkungan Pondok Pesantren Krapyak. Iya. Jika ditarik lebih jauh kan, kalau dari tema kakak kita, pastinya kan itu ke figura dan iping hadis. Iya. Tapi kan akan di sana juga lebih kesinggungnya tentang kajian umum doang. Iya, kajian umum tentang apa namanya? Sejarah Pondok Krapyak berdiri. Iya, pengenalan doang gitu loh. Doang tentang kitabnya apa, tentang ya, pokoknya ya bukan apa ya, tentang pengenalan pondoknya saja. Nggak ada yang lebih. Iya, yang kami tahu, yang baru tahu ya dari perjalanan kami di Krapyak ya, bahwa Pondok Pesantren Krapyak gitu
salah satu pondok tertua Di Indonesia. dan pondok pesantren Pertama. Quran pertama di Jawa Di- Tengah kan. Bukan Nah, di Jawa Tengah, Jawa. Oh di Jawa ya? Di Iya. Jawa. Oh di Jawa, mohon maaf salah. Nah dari sana kan kita juga tahu tuh tentang tokoh pendirinya Iya. Bang Munawir ya. Mbah Munawir. Almarhum. Nah itu kan beliau pernah pengarang kitab tafsir Jawahirul Jawa Miul apa? Karim ya. Karim ya. Jawahirul Karim. Hmm. Jadi rujukan mungkin mayoritas masyarakat mahasiswa Mahasiswa. ilmu Al-Quran dan tafsir kan dalam penulisan tafsirnya gitu kan. Itu mungkin yang benar-benar kami baru tahu gitu setelah perjalanan ke sana. Kalau secara konsep tentang kita mengetahui tentang kondisi living Quran yang Mas Arya bilang tadi warga masyarakat kita kurang mendapatkan Ya. karena hanya disajikan dengan agenda pertemuan dengan pengasuh pondok pesantren doang kan, lebih ke pengenalan kapan pondok ini berdiri Iya, iya. gitu kan, sejarahnya Sejarahnya, doang iya. gitu. Tapi pada konsep living Quran yang ingin kita dapat pengetahuan dari sana kita tidak mendapatkan Iya. gitu. Selanjutnya juga yang mungkin kami baru tahu bahwasanya pondok pesantren Krafia melahirkan alumni Iya, yang iya. berpengaruh di Baik. dunia pendidikan Islam Indonesia seperti Gus Dur. Gus Dur itu kan mungkin buat kami tahu Iya. kan. Ya itu sih memang karena yang dijelaskan oleh Kiai Haji Habib Muhammad ya. Iya. Itu kan cuma menjelaskan terkait living hadis ya. Nah, Lah memang waktu itu ada kesempatan saya ingin bertanya terkait dengan living Quran yang terjadi di sana, tapi tidak ada kesempatan itu karena memang waktunya sudah mepet asar waktu itu. betul. Tapi memang salah satu yang menarik ya, itu kamus tertebal itu loh. Kamus yang tebal Arab, itu kamus Al-Munawir. Itu ternyata yang nyiptain itu Pondok Kraf ya gitu. Ya itu mungkin suatu hal yang temuan yang ya menarik lah, maksudnya dalam pengertian selama ini kan kita tidak tahu kalau Al-Munawir itu siapa sih Bisa yang jadi buat. rujukan pondok pesantren ini kan yang kayak pakai bahasa Arab Iya, gitu, itu ya. pondok-pondok modern kan Modern, bisa betul. pakai kamus-kamus Al-Munawir yang tebal gitu kan. Oh itu dari Kraf ya? Dari Kraf yang ternyata itu. Oh itu mungkin yang kita baru tahu juga. Selebihnya ketika ya kita berbicara living Quran ya memang yang sangat disayangkan selesai itu ya kita hanya pulang saja, padahal ketika kita sholat duhur yang jamaah asar itu ya, padahal itu kan banyak keluarga dan memang kayaknya terjadi aktivitas living Quran di sana. Iya. Tapi kita tidak mempunyai kesempatan mempunyai untuk kesempatan. berkunjung. Dan tidak ada yang mengarahkan juga kan. Iya. Sehingga jadi ya kita bingung juga gitu loh. Harus bagaimana di sana ketika di sana itu. Ya mungkin itu sih seputar yang kita dapatkan di KKL kemarin. Bakal kemarin. Tapi memang selebihnya itu jalan-jalan bagus sekali. Terima kasih. Nah, Mungkin itu saja dari kelompok kami ya yang bisa kami sampaikan dari pengalaman perjalanan KKL kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.